setelah cerita dari situ saya ngerenung, nanti kalau misalnya saya mati, kalau misalnya saya nggak sholat, apa yang mau saya bawa gitu, Ustaz. Gitu. Jadi ketika jasadnya dibawa, bapak saya tuh manggil-manggil orang tuh nggak kedengeran, Ustaz. Ini saya nggak kedengeran. Terus pas di dibawa ke kuburan, ketika orang lain pada pulang, itu tuh bapak saya nggak bisa pulang sendirian gitu. Di situ diceritain, setelah cerita dari situ saya ngerenung, nanti kalau misalnya saya mati, kalau misalnya saya nggak sholat, apa yang mau saya bawa gitu, Ustaz, kayak gitu. Dari situ masih belum sholat, Ustaz, masih belum sholat. Udah aja lupa, cerita itu tuh lupa aja. Terus kan dulu masih ini ya, aduh, boleh diceritain? Boleh. Ya masih pakai barang-barang kayak gitu, Ustaz. Suatu ketika make barang itu ada yang nonjok, Ustaz, di sini. Di kepala belakang tuh ada yang nonjok. Betul-betul ditonjok ya? Iya, betul-betul ditonjok sampai kerasa gitu. Jantung tuh langsung berdebar kayak gitu. Sampai mata tuh kayak ngelihat itu nggak kelihatan, kayak balik ke sini. Cover lah ya. Cover, iya. Terus kayak yang mau kan saya pernah dengar lah cerita orang yang dicabut nyawanya itu dari sini, Ustaz. Nah saya tuh ngerasa ini tuh ada yang mau ini gitu, Ustaz. Ada yang mau ini. Terus saya bicara gitu dalam hati, ya Allah, kalau misalnya ini saya masih dikasih hidup, saya udah nggak akan kayak gini lagi, ya Allah. Tolong kasih kesempatan sama saya. Dari situ alhamdulillah gitu, besoknya ya mulailah sholat, mau nyobain gitu sholat, ya walaupun sholat subuhnya juga jam 9 gitu. Terus duhurnya 2:30, pokoknya mepet-mepet gitu. Setelah dua minggu saya jalani itu, saya main lagi nih, Ustaz, lupa tentang apa ya, teguran sholat tadi lah ya. Iya, sholat tuh udah lupa. Tapi kok kayak ada yang aneh gitu di saya tuh, kayak ada yang aneh. Apa ya, ada yang kurang, apa ini tuh. Pas saya cobain sholat mungkin ini, pas saya sholat langsung tenang lagi. Cuma beberapa hari dari situ tuh saya ngerasa aneh, Ustaz. Jadi setiap saya mau tidur tuh selalu ingat mati, takut mati. Itu benar-benar yang takut mati tuh, benar-benar sampai ubun-ubun saya tuh kayak ada yang ngusap, tinggal narik gitu aja, Ustaz. Ya Allah, kata ini kenapa sih saya sampai panas dingin kayak bukan yang mengatakan Bang Boki. Enggak, bukan itu bukan ya. Ya bukan, Ustaz, kayak gitu. Itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya agak aneh juga kan, saya belum bisa baca Al-Qur'an, Ustaz ya. Waktu itu saya iseng-iseng buka Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Terus pas saya baca, kurang lebih kayak gini kata-katanya, jika hatimu ingin tenang, maka sholatlah gitu, dan beribadahlah, kurang lebih kayak gitulah, Ustaz. Tapi kok saya kan udah sholat gitu ya, udah ngejalanin sholat, tapi kenapa malah makin takut mati gitu. Harusnya kan lebih tenang gitu. Nah setelah itu teman-teman tuh tumben gitu ada acara bukber yang ngundang Ustadz, terus di bukber itu Ustadz tuh ceramah gitu, udah ceramah sama. Jadi kisahnya tuh sama, Ustadz ini tuh dulunya emang nakal banget gitu, Ustadz, nakal banget. Setelah dia hijrah tuh dikasih sakit 10 bulan, sampai katanya dia bisa ngelihat jasadnya sendiri sampai 3 kali, sampai kayak gitu. Terus Ustadznya juga ngadu sama gurunya, kenapa saya hijrah tapi malah dikasih kesengsaraan. Terus kata gurunya, ya mungkin itu karena dosa-dosa kamu gak bisa dihapuskan semuanya gitu dengan sholat, makanya kamu dikasih sakit. Oh, saya baru dapat jawaban itu. Nah sesudah itu
Masih ya Ustadz ya. Abis itu tuh rasa takut mati tuh masih aja. Terus ini juga masih kerasa. Selama itu tuh saya ingin masuk surga. Dalam hati saya tuh nggak mau masuk neraka dulu. Nah, dengarlah kajian Ustadz Hanan Ataki. Kalau misalnya ingin jaminannya surga, maka sholat subuhlah tepat waktu di masjid. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang tepat waktu terus. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut. Iya lanjut kan terus. Udah. Atau mau minum dulu biar. Oh iya. Biar ini, biar plong gimana, Masya Allah. Nah, silakan. Ya. Nah, sudah saya ini ya sudah saya jalankan Sholat subuh ya berjamaah terus. Tapi tetap ngerasa nggak tenang, takut disiksa alam kubur. Nah, kan tadi takut masuk neraka, yang kedua saya takut disiksa di alam kubur. Apa sih yang bikin kita tuh disiksa di alam kubur itu ya salah satunya ya kita karena melalaikan sholat juga. Terus karena najis juga yang kita bawa saat sholat. Nah, gimana ya caranya kita tuh nggak disiksa di dalam kubur? Saya dapet ini kajian, kalau misalnya nggak mau disiksa di dalam kubur, baca surat Al-Mulk tiap mau tidur. Ya. Nah, saya lakukan, alhamdulillah kesini hati saya tenang gitu, Ustaz. Masya Allah. Bukan berbunga-bunga ya? Bukan. Kalau berbunga masuk riba nanti. Enggak lah. Baik, Masya Allah, ini suatu hal yang mengharukan juga betul. Bukan masalahnya adalah, makanya kayak gini, mungkin pengalaman kita juga dialami oleh teman-teman yang lain. Makanya cara hijrah setiap orang tuh berbeda. Ada yang ibaratkan betul-betul harus dikasih dulu pelajaran, ada yang benar-benar diingatkan dengan mati, bahkan ada yang sampai ibaratkan mau menjelang sholat kita mau mati nih, tetapi betul-betul hijrah. Nah, bagi teman-teman sebelum itu terjadi, karena kenapa? Ibnu Umar pernah berkata kan, ada 2 pesan. Hati-hati bagi pelaku maksiat yang belum bertobat sampai saat ini. Nah, kata Ibnu Umar apa yang akan mengingatkan kita? 1, Allah akan memperlihatkan aib kita atau maksiat kita di hadapan orang banyak. Otomatis siapa yang sanggup diperlihatkan aib kita atau maksiat kita di hadapan orang banyak? Gak ada yang sanggup kan? Atau yang kedua adalah Allah akan mewafatkan dia sebelum ia mati. Berarti pilihan dua-duanya itu gak ada yang bisa kita jalankan. Tapi pilihan yang benar-benar yang harus kita jalankan adalah bertobatlah kita sebelum ajal menjemput kita, karena hakikatnya adalah apa? Kita sedang berlomba dengan kematian. Masya Allah. Aduh, hapunten nih. Kita sama-sama juga artinya dakwah. Masya Allah, tadi cerita tadi membuat orang-orang terenyuh loh. Masya Allah. Betul, termasuk hati saya pun terenyuh. Artinya, oh betul ya. Karena jangan anggap bahwasannya Ustadz yang ngobrol itu adalah dia belum pernah melakukan dosa. Justru ibaratkan sebenarnya yang saya rasakan adalah saya terus berceramah atau saya terus berdakwah itu karena apa? Karena sebenarnya saya pun masih melakukan perbuatan dosa. Kan kayak gitu. Artinya jangan sampai ibaratkan kita menjadi orang yang tidak bermanfaat. Justru harus menjadi orang yang bermanfaat, khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk yang lainnya ya. Masya Allah. Kang Galih nih, sebelum diakhiri ini pesan, bukan pesan terakhir ya. Aduh, ngeri banget ya mulai yang terakhir ya. Masya Allah. Pesan, artinya pesan untuk teman-teman biar artinya tidak melakukan seperti yang Kang Galih lakukan dulu. Bagaimana nih biar mereka benar-benar yuk tobat dari sekarang gitu. Gimana nih ajakannya? Tipsnya gimana? Untuk saya pribadi sih saya selalu merenungkan 2 kata ya Ustadz ya. Ada lahir, ada kembali. Itu yang saya renungkan. Jadi kalau lahir kita nggak bisa milih lahir dengan keadaan apa. Tapi kalau misalnya kembali kita bisa memilih mau keadaan baik atau keadaan yang buruk. Kayak gitu. Itu ya? Masya Allah. Masya Allah. Itu. Nah, sahabat-sahabat yang kuper, Masya Allah. Amazing sekali, Masya Allah. Keren banget nih Kang Galih, Masya Allah. Mudah-mudahan bermakna untuk kita semuanya, Masya Allah. Baik teman-teman, Masya Allah, ini pinjam yang bermakna. Insya Allah jangan kapok kalau diundang suatu saat lagi ya, Masya Allah. Untuk jangan kapok untuk menebarkan kebaikan ya. Amin. Insya Allah akan di-share di Sahabat Hijrah Official, kemudian di Studi Bersama dan Pelvo Channel.
Untuk teman-teman jangan lupa, masya Allah, untuk nanti ngefollow Instagram Kang Galih di mana Instagramnya apa namanya? Di Gali HP. Gali HP, masya Allah. Double H. Masya Allah. Galih, Gali. H ya, Iya. HP ya, masya Allah, insya Allah. Jazakumullah khairan. Saya Felian dan teman saya Gali. Galih. Masya Allah. Mohon undur dan pamit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk saya pribadi dan untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.